Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas topik tentang standar dalam program menjaga mutu dengan topik standar persyaratan minimal. Yang kita bahas pada siang hari ini ada standar masukan, lingkungan, proses, dan standar penampilan minimal pelayanan kebidanan. Di pendahuluan ini ada 3 standar masukan, lingkungan, dan proses. Standar minimal yang dimaksud di sini adalah menunjuk pada keadaan minimal yang harus dipenuhi untuk dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu. Standar persyaratan minimal dibedakan ada 3 macam, mulai dari masukan, lingkungan, dan proses. Standar masukan. Standar masukan ditetapkan persyaratan minimal unsur masukan yang diperlukan untuk mendapat penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu. Jika standar masukan tersebut menunjukkan pada tenaga pelaksanaan tersebut dengan nama standar ketenagakerjaan, maka standar of personal bisa diberikan seperti itu. Jika standar masukan tersebut menunjuk pada fasilitas atau sarana, maka bisa menggunakan kata lain standar fasilitas, fasilite. Contohnya di sini jenis dan jumlah tenaga kesehatan. Jadi sumber daya manusia yang ada, kemudian spesifikasi sarana prasarana yang digunakan, serta jumlah dana untuk modal dalam memberikan layanan kesehatan, khususnya di kebidanan. Standar lingkungan. Dalam standar lingkungan ini ditetapkan persyaratan minimal unsur lingkungan yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Populer dengan sebutan organisasi dan manajemen, Standard of Organization and Management. Contohnya garis-garis besar kebijakan pola organisasi serta sistem manajemen yang harus dipatuhi oleh setiap pelaksana pelayanan kesehatan. Jadi lingkungan harus memenuhi syarat. Standar proses di sini dalam standar proses ditetapkan persyaratan minimal unsur proses yang harus dilakukan untuk mendapat penyelenggaraan yang bermutu. Nama lainnya adalah standar tindakan, standard of conduct. Karena baik atau buruknya pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh sesuai tidaknya standar proses, maka haruslah dapat diupayakan tersusunnya standar tersebut. Di SOP-nya harus benar dan bisa tetap mempertahankan mutu. Misalnya tindakan medis dan tindakan non-medis untuk pelayanan kesehatan. Nah, standar penampilan minimal pelayanan kebidanan di sini yang dimaksud adalah menunjuk pada penampilan layanan kesehatan yang masih dapat diterima. Standar ini menunjukkan pada unsur keluaran, disebut dengan nama standar keluaran, atau populer dengan sebutan standar penampilan, performance. Untuk mengetahui apakah pelayanan kesehatan sebenarnya dengan batas-batas yang wajar atau tidak, perlulah ditetapkan standar keluaran. Contohnya standar keluaran di sini adalah aspek medis, angka kesembuhan, angka efek samping yang ditimbulkan dari layanan, kemudian komplikasi, angka kematian, dan standar keluaran aspek non-medis, misalkan ini hubungan dokter dengan pasien, ramah tamah petugas, keluhan pasien, kepuasan pasien. Jadi ada penilaian sendiri baik medis maupun non-medis. Keempat standar ini perlu dipantau dan dinilai objektif dan berkesinambungan. Bila ditemukan penyimpangan, perlu segera diperbaiki, supaya nanti dalam memberikan pelayanan pun kita bisa memberikan kepuasan kepada klien atau pasien kita. Contoh gambar kedudukannya di sini. Standar lingkungan ini akan sangat mendukung dari standar masukan dan standar proses. Dari 2 standar ini, maka akan muncul standar keluaran yang bila kita bisa menilai apakah menyimpang atau tidak, kemudian ada masalah enggak di mutu pelayanan. Sedangkan pada standar masukan dan standar proses, bila ada penyimpangan, maka kita cari penyebab masalahnya apa, supaya mutu kita bisa terjaga dengan baik. Penyusunan dan pengembangan standar ini umumnya dipergunakan pada pelayanan kesehatan bersifatnya secara umum, universal. Tidak hanya institusi kesehatan setingkat dalam satu negara maupun mancanegara. Oleh karena itu diperlukan
para pelaksana pelayanan mengumpulkan serta mempelajari standar yang sudah ada. Contohnya kita mengumpulkan standar yang ada di internasional, kemudian turun di standar nasional, dan kita masukkan di standar pada pelayanan kesehatan yang akan kita jalani atau kita berikan layanan kepada klien. Standar yang telah ada tersebut disusun oleh pemerintah, disusun oleh lembaga pendidikan tinggi, disusun oleh organisasi profesi, institusi kesehatan itu sendiri. Kemudian dipelajari, pilih, lalu tetapkan pilihan yang dinilai paling sesuai dengan institusi. Kenapa dipilih sesuai dengan institusi? Karena kita supaya mutu kita tetap terjaga dengan baik dan tidak berada di bawah mutu, makanya kita harus mempelajari menyesuaikan dengan institusi kita. Dalam praktik sehari-hari, kadang berbagai standar telah ada, dirasa kurang sesuai, bisa jadi terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah. Sehingga diperlukan penyusunan ulang atau mengembangkan sendiri. Kita evaluasi apakah standar kita itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Berikut langkah-langkah dalam menyusun standar. Yang pertama, menetapkan tingkatan organisasi yang memerlukan standar. Dirumuskan oleh tiap organisasi tingkat nasional yang perlu memerlukan standar. Pilihan biasanya lebih diutamakan pada tingkat organisasi yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan utama, yaitu yang paling erat hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Ini contohnya, atau misal, setelah melakukan kajian seksama, tingkat organisasi memerlukan standar bagian poliklinik. Karena di institusi ada poliklinik, makanya kita perlu membuat standar untuk di poliklinik. Menetapkan area fungsi yang memerlukan standar. Setiap tingkatan organisasi dapat mempunyai beberapa area fungsi. Kajilah dan tetapkan area fungsi yang paling penting, yakni yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Tetapkanlah area fungsi yang memerlukan standar, misalnya setelah melakukan kajian seksama, area fungsi yang memerlukan standar adalah fungsi pelayanan. Menetapkan kegiatan pokok yang memerlukan standar. Setiap area fungsi memiliki beberapa kegiatan pokok ya Bu. Kajilah kegiatan pokok tersebut, yakni yang memerlukan kegiatan utama dan harus diselenggarakan. Utama berarti yang pokoknya, intinya. Tetapkanlah kegiatan pokok yang memerlukan standar, misal setelah dilakukan pengkajian, kegiatan pokok memerlukan standar adalah misalkan kegiatan dalam memberikan imunisasi hepatitis B. Menetapkan bagian pokok yang memerlukan standar masih sama. Pada setiap kegiatan, masukkan proses keluaran jadi bagian. Keempat unsur tersebut, untuk sampai mendapatkan standar yang bagus, kita harus dari 4 standar itu terpenuhi semuanya. Misalnya ini setelah dilakukan kajian, ditetapkan unsur yang paling menentukan sebagai berikut. Untuk unsur masukan, contohnya tenaga pelaksananya, sarana, dan bahan habis pakai. Yang kedua, unsur lingkungan, kebijakan personalia. Yang ketiga, unsur proses, mulai dari penyuluhan, tindakan sterilisasi, tindakan imunisasi. Yang keempat, keluaran kekebalan terhadap penyakit hepatitis B. Karena tadi saya ambil contohnya imunisasi hepatitis B. Kriteria standar. Nah, untuk unsur masukan, tenaga pelaksana telah mendapat pelatihan yang cukup dalam teknik dan dosis imunisasi, suhu lemari es, tempat penyimpanan, sesuai dengan ketentuan, vaksin tidak kadaluarsa, serta suntik tersedia dalam jumlah yang cukup. Ini untuk unsur masukan. Unsur lingkungan, kebijakan personalia membenarkan semua tenaga medis aktif menyelenggarakan imunisasi. Unsur proses, teknik penyuluhan dilakukan dengan benar, teknik sterilisasi alat suntik sesuai dengan benar, dalam artian tetap terjaga sterilnya. Teknik imunisasi dilakukan dengan benar. Unsur keluaran, penduduk terlindung dari penyakit hepatitis B. Rumusan standar yang akan dipergunakan di sini unsur masukan, semua tenaga pelaksana selanjutnya dilakukan adalah merumuskan pernyataan standar. Contohnya, untuk pelayanan imunisasi hepatitis B, telah mendapatkan pelatihan teknis dan dosis imunisasi. Semua lemari es tempat penyimpanan vaksin terkontrol suhunya, semua vaksin tidak kadaluarsa, dan jumlah alat suntik tersedia sesuai dengan jumlah penduduk yang akan diimunisasi. Untuk unsur lingkungan,
semua petugas medis aktif menyelenggarakan imunisasi. Unsur proses, semua calon peserta imunisasi mendapat penyuluhan dengan teknik yang benar. Semua alat suntik tersterilisasi, dalam artian di sini masih steril, belum pernah digunakan, dan semua teknik imunisasi dilakukan dengan benar. Unsur keluaran, semua penduduk yang telah mendapat pelayanan imunisasi terlindung dari penyakit hepatitis B. Nah, topik kita pada siang hari ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.